Pemerintah mulai 2025 ini akan membangun jalan tol layang Balikpapan IKN dengan anggaran sebesar 1,9 triliun. Dijadwalkan, proyek jalan tol Balikpapan IKN Kalimantan Timur ini akan selesai pada tahun 2027. Berikut ini rute yang akan dilalui dan jadwal pembebasan lahannya. Jalan tol Balikpapan IKN Seksi 1A direncanakan melalui Balikpapan Selatan, melintasi Jalan Syarifuddin Yus hingga menuju Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Balikpapan. Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur, Hendro Satrio Kamaludin, mengungkapkan, sebagian infrastruktur konektivitas ini dirancang dengan struktur melayang. Jalan tol IKN Seksi 1A akan tersambung langsung dengan Seksi 1B yang berawal dari KM 8 Tol Balikpapan Samarinda hingga sekitar Polsek Balikpapan Selatan. Jalur ini sebagian besar dirancang melayang dalam konstruksi berupa flyover sepanjang 5 km yang memungkinkan kendaraan melaju di atas jalan kota yang ada. Dengan estimasi anggaran proyek mencapai 1,9 triliun yang sepenuhnya berasal dari APBN. Proyek jalan tol IKN Seksi 1A akan dimulai konstruksinya setelah proses tender yang dijadwalkan pada bulan Februari 2025. Biasanya proses tender memakan waktu 2,5 bulan hingga 3 bulan. Jika lancar, kontrak proyek dapat ditekan pada Mei atau Juni 2025. Jalan tol Seksi 1A ditargetkan tuntas pada tahun 2027 menggunakan skema kontrak tahun jamak atau multi-year kontrak. Serupa dengan Seksi 1B yang dibangun sejak tahun 2024 hingga rampung pada 2026. Baik jalan tol IKN Seksi 1A, Bandara Sam Sepinggan Balikpapan Selatan maupun jalan tol IKN Seksi 1B, Tol Balsam Balikpapan Selatan merupakan bagian dari 10 jaringan konektivitas jalan tol IKN. Saat ini, Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum tengah menuntaskan pekerjaan 3 seksi utama jalan tol IKN yang menghubungkan kota Balikpapan dan IKN. Satu di antara 3 seksi utama jalan tol IKN yang tengah dibangun adalah tol IKN Seksi 3A Karangjuang KTT Karyangau. Jalan tol tersebut tengah dalam proses pengaspalan dan di titik lainnya tengah dibangun simpang susun serta jembatan Sungai Wai. Direktur Sistem Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Dirjen Bina Marga Kementerian PU, Reza Setiawan menjelaskan, selain jembatan Sungai Wai di tol IKN Seksi 3A, ada juga jembatan Satwa di tol IKN Seksi 3B. Jembatan Satwa ini menjadi infrastruktur ikonik di jalan tol tersebut dan masuk dalam paket 3B.2. Jembatan ini diperkirakan selesai pada pertengahan tahun 2025. Adapun 3 seksi utama tol yang dimaksud dirancang sepanjang 27,4 km, masing-masing seksi 3A Karangjuang KTT Karyangau sepanjang 13,4 km, kemudian seksi 3B KTT Karyangau Simpang Tepadung sepanjang 7,3 km, dan seksi 5A Simpang Tepadung Jembatan Pulau Balang sepanjang 6,7 km. Sementara itu, pemerintah Kota Balikpapan mendukung sepenuhnya pembangunan jalan tol yang menghubungkan Kota Balikpapan Ibu Kota IKN atau IKN. Salah satu ruas jalan tol yang akan dibangun ini merupakan seksi 1A dan 1B yang dimulai dari pintu keluar Bandara Sam Sepinggan dan terkoneksi dengan tol Balikpapan Samarinda. Wali Kota Balikpapan Rahmat Masud pada Jumat 17 Januari 2025 menunjukkan komitmennya dengan melakukan konsolidasi bersama Forkopimda untuk kelancaran proyek ini, termasuk penyelesaian masalah pembebasan lahan.
Terkait pembebasan lahan ini, ia menegaskan pendekatan yang diterapkan adalah ganti untung demi memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat. Rencananya, proses pembebasan lahan akan dilakukan pada 1 Februari 2025. Namun demikian, Rahmat menekankan perlunya sosialisasi lebih lanjut kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman. Hak mereka akan dilindungi dan semua data akan dikaji secara teliti. Selain itu, ia berharap kehadiran jalan tol ini dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang pada gilirannya terdampak pada kesejahteraan masyarakat. Proyek jalan tol ini diharapkan menjadi langkah besar untuk mendukung konektivitas Balikpapan sebagai salah satu kota strategis di Kalimantan Timur, khususnya dalam mendukung mobilitas menuju IKN. Adapun data teknis jalan tol IKN seksi 1A dan 1B Bandara Sams Pinggan Tol Balsam ini dirancang sepanjang 5 km dengan struktur elevated atau layang. Dana yang dibutuhkan untuk membangun infrastruktur konektivitas ini senilai 1,9 triliun yang sepenuhnya dari APBN dengan skema multi-year kontrak. Sementara ribuan bidang lahan akan dibebaskan untuk pembangunan menggunakan jalan tol Ibu Kota Nusantara seksi 1A dan seksi 1B segmen Bandara Sepinggan Tol Balikpapan Samarinda, di mana jumlah lahan yang akan dibebaskan untuk pembangunan jalan layang ini adalah 1.488 bidang lahan milik warga. Selain lahan milik warga, ada pula Polsek Balikpapan Selatan yang akan terdampak pembangunan jalan tol ini. Berdasarkan pendataan yang telah dilakukan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur, untuk lahan jalan tol IKN seksi 1A berjumlah 181 bidang lahan yang akan dibebaskan, dengan jumlah bangunan sebanyak 144 unit, lalu ada masjid sebanyak 1 unit, dan aset milik Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup sebanyak 1 unit. Sedangkan pada jalan tol IKN seksi 1B ada sebanyak 1.307 bidang lahan yang akan dibebaskan, dengan jumlah bangunan sebanyak 269 unit, musola sebanyak 2 unit, dan Polsek Balikpapan Selatan sebanyak 1 unit. Kepala BPPJN Kalimantan Timur Hendro Satrio Muhammad Kalamuddin dalam keterangan tertulisnya pada Minggu 19 Januari 2025 mengatakan, untuk timeline atau lini masa yang telah dijadwalkan pada pembebasan lahan pembangunan jalan tol IKN seksi 1A adalah kegiatan penerbitan penetapan lokasi pada Maret 2025, kemudian penerbitan SK Satgas A dan Satgas B pada April 2025, lalu inventarisasi dan identifikasi lahan pada April hingga awal Mei 2025, dan dilanjutkan dengan pengumuman peta bidang tanah dan danum pada Mei 2025. Lalu appraisal atau penilaian pada akhir Mei hingga Juni 2025, dan dilanjutkan dengan musyawarah pada akhir Juni dan awal Juli, dan validasi pada Juli 2025, hingga akhirnya pembayaran lahan dilakukan pada Agustus 2025. Sementara itu, lini masa jadwal untuk pembebasan lahan pembangunan jalan tol IKN seksi 1B adalah penerbitan penlog pada Januari 2025, lalu penerbitan SK Satgas A dan Satgas B pada Februari 2025, inventarisasi dan identifikasi lahan pada akhir Februari hingga awal Maret 2025. Dilanjutkan dengan pengumuman PBT dan danum pada akhir Maret hingga awal April 2025, kemudian appraisal atau penilaian pada April 2025, dan dilanjutkan dengan musyawarah pada akhir April hingga Mei 2025, dan validasi pada Mei hingga awal Juni 2025, dan akhirnya pembayaran lahan dilakukan pada akhir Mei hingga Juni 2025. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebelumnya sudah melakukan kegiatan sosialisasi dan konsultasi publik pengadaan tanah bagi pembangunan jalan tol akses IKN seksi 1 segmen Bandara Sepinggan Tol Balsam di 3 kelurahan yang ada di Kecamatan Balikpapan Selatan pada 19 Desember 2024 lalu. Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Platinum Balikpapan. Masyarakat yang terdampak tersebut yakni RT 11, RT 12, dan RT 13 di Kelurahan Sepinggan Raya, lalu RT 1 dan RT 2 di Kelurahan Sepinggan Baru, serta RT 16 dan RT 23 di Kelurahan Sepinggan.
dengan jumlah masyarakat terdampak sebanyak 124 orang. Dalam pengadaan tanah pembangunan jalan tol akses IKN Seksi 1 segmen Bandara Sepinggan Tol Balsam tersebut, terdapat lahan Kementerian Kehutanan, yakni Kantor Pusat Pengendalian Ekoregion Kalimantan. Yang turut terdampak dalam pembangunan jalan tol IKN tersebut, di akhir pelaksanaan kegiatan sosialisasi pendataan awal dan konsultasi publik ditutup dengan penandatanganan kesepakatan masyarakat terdampak rencana pembangunan jalan tol akses IKN tersebut. Diharapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama, rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang oleh Kementerian ATR atau BPN segera terbit sebagai salah satu persyaratan dalam penerbitan lokasi oleh Gubernur. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan untuk saat ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa pantau terus channel ini untuk mendapatkan update informasi di setiap harinya. Terima kasih telah menonton dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di kabar menarik selanjutnya.